Bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online GKJ Kudus bersama Kak Yemima. Apa kabarnya adik-adik semua? Pasti sehat-sehat ya. Nah, walaupun kita ibadah sekolah minggunya masih online, masih di rumah, tapi Kak Yemima percaya bahwa sukacita Tuhan Yesus pasti akan ada di setiap hati adik-adik semuanya. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita akan memulainya dengan doa pembukaan. Untuk doa akan Kak Yemima bantu, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu dapat berkumpul bersama untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu, kiranya Engkau tuntun kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini dengan memujikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah bisa menyiapkan Alkitabnya, kemudian telinganya disiapkan juga, hatinya juga disiapkan, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita
dari Pak Teguh. Kepada Pak Teguh, kami persilakan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan kalau adik-adik pada sehat semua, luar biasa. Adik-adikku semua, saat ini saya merasakan di tempat ini kita semua dalam perlindungan Tuhan. Dan inilah bukti kebesaran dan kasih Tuhan untuk kita semua. Apakah adik-adik saat ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Baik adik-adik, sekarang adik-adik duduk dengan tenang, perhatikan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini. Dan sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada kami semua, sehingga pagi ini kami boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Ajar kami boleh menjadi kawan sekerja Allah, menjadi teman yang baik di dalam kami akan menjalani kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang sempurnanya kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita membuka Alkitab kita. Alkitab kita dibuka di kitab Efesus 2 ayat 19 dan 22. Kitab Efesus 2 ayat 19 dan 22. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa menemukan, bisa minta tolong kakak atau bapak atau ibu yang saat ini ada di samping adik-adik. Ya, sudah ketemu ya? Yuk, mari kita baca bersama-sama. Bukan hanya membaca dalam hati tetapi sambil diucapkan. Efesus 2 ayat 19 dan 22, demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Yang berbahagia adalah setiap kita yang selain mendengarkan firman Tuhan, juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik, coba sekarang sebutkan nama teman-teman sebanyak mungkin. Ya, coba yuk kita sebutin satu-satu. 1, oke, bagus. 2, 3, 4, wah banyak sekali. 5, 6, 7, hebat. 8, 9, 10. Waduh, masih banyak lagi. Banyak sekali teman-teman adik ya. Memang bagus kalau kita ini mempunyai teman yang banyak. Nah, kalau tadi kita bersama-sama menyebutkan nama-nama teman-teman kita. Nah, sekarang Pak Teguh mau minta tolong adik-adik untuk menyebutkan nama-nama teman yang anaknya baik hati, suka menolong, suka berbuat baik, rajin membantu orang tua, patuh pada peraturan. Yuk, sebutin nama teman-teman yang bisa seperti itu. Oke. 1, iya. 2, 3, oke. 4, 5, 6, 7, waduh, 8. Banyak sekali ya teman-teman kita yang berbuat baik, suka menolong, suka bantu orang tua. Nah, sekarang coba nih adik-adik juga mulai dipikir-pikir nih. Coba sebutkan juga siapa sih teman kita yang sukanya usil, jahil, sering nakalin teman kita, nggak patuh pada peraturan. Misal sekarang ini kan lagi pandemi, disuruh pakai masker malah nggak mau. Kalau ketemu orang harus pakai masker, mereka juga nggak mau. Masih aja bandel. Ya coba yuk sekarang sebutin nama teman-teman kita yang seperti itu. Ada nggak? Ya, 1, 2, 3. Oh, nggak banyak ya. Puji Tuhan kalau nggak banyak. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, terus
Untuk teman-teman yang suka usil, jahil, nggak patuh, nakal, ini adik-adik gimana nih? Dijauhin, nggak dijadikan teman. Oh ya jangan adik-adik. Mengapa mereka tidak boleh dijauhin? Mengapa mereka tidak boleh tidak dijadikan teman? Ini adik-adik harus tahu, karena mereka juga adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota keluarga Allah. Nah, justru tugas adik-adik adalah mengingatkan teman-teman yang seperti itu untuk bisa menjadi anak yang baik, bisa menjadi anak yang suka menolong, bisa menjadi anak yang patuh. Mengapa? Karena ingat, kita semua adalah kawan sewarga. Yuk kita baca lagi nih ayat 19 yang baru saja tadi kita baca. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa kita ini kawan sewarga, orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita tidak boleh menjauhin, kita tidak boleh menjadikan mereka bukan teman kita, tetapi tugas kita adalah mengingatkan, mengajak mereka semua untuk menjadi baik kembali. Jadi sekarang kita tahu, karena kita adalah keluarga Allah, tugas kita adalah mengingatkan mereka. Mengapa seperti itu? Kita sebagai keluarga Allah, kawan sekerja Allah, kelak bersama, kita nanti bersama Tuhan Yesus akan sebagai pewaris kerajaan Allah. Selain itu adik-adik, pada saat kita mengingatkan untuk berbuat baik pada teman-teman kita, sebenarnya adik-adik dan kita semua sedang menyiapkan hati, roh kita agar Tuhan berdiam diri di hati kita. Pak ulangi ya, adik-adik pada saat mengingatkan untuk berbuat baik pada teman-temannya, sebenarnya adik-adik dan kita semua sedang menyiapkan hati kita dan roh kita agar Tuhan itu berdiam diri di hati kita. Ayat yang ke-22 sebetulnya yang menjadi dasar. Yuk kita baca kembali nih, ayat yang ke-22. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi, kita ini akan menjadi tempat kediaman Allah. Hati kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Oleh sebab itu, kita harus mau membuka hati, membuka diri kita, supaya Tuhan, Allah kita yang hidup, bertempat tinggal, berada di hati kita. Adik-adik mungkin bertanya, loh Pak, seperti apa toh bukti bahwa Tuhan itu berdiam di hati kita, berdiam diri, memenuhi hati kita? Itu buktinya apa toh Pak? Adik-adikku semua, kita percaya kan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penolong. Nah, kalau saat ini adik-adik selalu mempunyai keinginan untuk berbuat baik, di dalam diri adik-adik itu selalu punya keinginan untuk selalu mengasihi, punya keinginan untuk selalu menolong saudara-saudara, menolong teman-teman, menolong keluarga, menolong orang tua. Itulah bukti bahwa Tuhan berdiam diri di hati kita. Bukti Tuhan ada dalam hati kita waktu hidup kita sejalan dengan isi hati Tuhan. Jadi adik-adik, dari renungan pada hari ini, ada dua hal yang harus adik-adik dan kita semua yang menyaksikan acara ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagai keluarga Allah, kita harus saling mengingatkan untuk berbuat baik. Karena kita semua adalah kawan sekerja Allah dan pewaris kerajaan Allah. Ingat ya adik-adik, kita sebagai keluarga Allah, kita harus saling mengingatkan untuk berbuat baik, karena kita semua adalah kawan sekerja Allah dan pewaris kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kita harus membuka hati kita agar Tuhan berkenan berdiam diri di hati kita, agar
hidup kita ini bisa menjadi alat Tuhan di dalam menyatakan kasih-Nya. Bagaimana toh membuka hati itu? Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita selalu merasakan apa yang Tuhan firmankan itu kita coba taati, kita lakukan. Pada saat itulah sebenarnya kita sedang membuka hati kita. Tuhan berdiam diri di hati kita. Oleh sebab itu adik-adik, marilah kita bersama-sama menjadi keluarga Allah. Sehingga Tuhan berkenan berdiam di hati kita masing-masing. Dan Tuhan Yesus akan memberkati kita dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita mengakhiri firman Tuhan ini dengan bersama-sama berdoa. Kembali kami menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami semua adalah keluarga. Kami semua adalah keluarga Allah, rekan sekerja Allah. Di dalam kami akan menyatakan kasih-Mu kepada dunia. Ajar kami Tuhan, boleh mengisi hidup kami dengan sungguh-sungguh, selalu menggandeng teman-teman kami untuk berbuat baik, mengajak diri kami juga mengajak teman kami semua untuk berbuat baik, karena kami percaya kami semua kelak akan bersama-sama Kristus menjadi pewaris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang sempurnanya kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Pak Teguh. Semoga firman yang tadi disampaikan Pak Teguh tidak hanya didengarkan saja oleh adik-adik, tapi juga dilakukan dalam kehidupan adik-adik. Selanjutnya kita akan mempersiapkan persembahan dan juga penutup. Untuk persembahan bisa adik-adik kumpulkan di amplop, kemudian nanti diserahkan ke Bapak Ibu Guru yang rumahnya ada di dekat adik-adik. Atau bisa minta tolong Papa Mama untuk mengirimkan ke rekening gereja yang tadi sudah ditampilkan di awal video. Kita akan berdoa untuk doa persembahan dan penutup akan Kak Yemima pandu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan, dan semoga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya apa yang telah kami pelajari hari ini ya Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan juga apabila sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau berkati juga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pujian penutup kita akan memujikan Ku Cinta Keluarga Tuhan.